A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 157. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada penduduk kota Mekah, yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemanfaatan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Orang kalau mau baca Quran, ya apalagi mengamalkannya, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Salah satu daripada manfaat Al-Quran menjadi obat, ya, obat dari segala penyakit, terutama penyakit hati, terutama penyakit. Nah, orang-orang yang berpenyakit hatinya, nah itu harus sering baca Quran, dengan catatan membaca Qurannya harus disertai dengan adab-adaban membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Quran dengan adab, sopan santun, tata krama, itu nanti akan ada buahnya setelah membaca Quran. Itu pasti akan berbeda. Ibarat orang yang sudah berobat, pasti ada bedanya. Ya, ketika kita baca Quran kok tidak ada bedanya? Oh, mungkin kita belum sempurna di dalam melaksanakan sopan santun membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ini lupa terhadap sopan santun. Ya, yang menghilangkan berkah itu karena tidak sopan santun. Karena tidak ada adab, maka tidak ada keberkahan. Hilangnya keberkahan karena hilangnya adab. Contoh kita ngaji, ini ada adab. Kalau kita ngaji meskipun sebentar ngajinya, ya, meskipun datangnya paling akhir umpamanya, ya, datangnya paling akhir, pulangnya paling cepat, ya, umpamanya kan ada yang seperti itu, ada nggak apa-apa, ya. Ke kelas orang masaknya geus, wah eta teh geus menang perangnya juga hawa nafsu jeung setan itu. Meskipun itu, tapi kalau dibarengi dengan adab, meskipun hanya satu dudukan, meskipun hanya 1 menit, andai kata 1 detik, itu beda, pasti ada buahnya. Ya, pasti ada buahnya, berkah, pasti berkah. Meskipun hanya duduknya sebentar, kalau dengan adab, niatnya baik, ya, dalam itu. Kita ngaji niatnya baik, terus adab-adabannya dipakai. Beda itu, setelah ngaji pasti akan berubah. Ada perubahan setelah kita ngaji ini. Kenapa? Karena kita ngajinya disertai dengan adab. Ketika kita ngaji meskipun 100 tahun ngajinya, waduh puluh tahun, tapi nggak pakai adab, nggak ada bekasnya itu setelah ngaji. Ya, tidak ada perubahan setelah ngaji. Gitu, memeh ngaji gitu, gas ngaji gitu. Ilmunya hanya di otak, bukan di hati. Ilmunya hanya di lisan, bukan di hati. Nah itu, kenapa? Karena meninggalkan adab, sopan santun. Nah ini harus kita perhatikan, sopan santun dalam berbagai hal. Sopan santun dalam sholat, sopan santun dalam sodakoh, dalam zakat, dalam puasa, dalam ibadah, semua. Kalau kita ngaji Quran, thalabul ilmi, dengan penuh adab, itu akan membuahkan perubahan. Berubah, ada perubahan, ingin menjadi baik, ingin menjadi soleh, ingin bertambah kebaikan, tambah bager, tambah benar. Nah itu dengan berkah adab, sopan santun. Nah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sehingga beliau menjelaskan di dalam membaca Al-Quran, supaya ini betul-betul Quran ini menjadi obat untuk kita, ya, menjadi obat untuk kita. Kita ini sebetulnya orang-orang sakit, ya, kita ini semua orang-orang sakit sedang berobat dengan Al-Quran,
Quran ini adalah obat penyakit zahir dan obat penyakit batin. Hati kita sedang diobati oleh Quran. Sampai-sampai Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau membahas di dalam adab membaca Al-Quran. Itu ada membaca Quran itu ada yang zahirnya saja itu ada 10. Yang batinnya ada 10. Ai urang buka teuing naon wae tadi 10 teh. Kitu we buya aja. Nah, artinya kalau kita memperhatikan adab di dalam ibadah ini akan berbuah keberkahan. Nanti berkah baca Qur'annya meskipun satu ayat akan berkah. Kenapa? Karena membacanya penuh dengan adab, ya, sopan santun. Di antara membaca Quran harus yang lebih dipentingkan, lebih diperhatikan oleh pembaca Quran, adab-adaban yang paling penting, niatnya harus karena Allah. Itu niatnya harus karena Allah. Jadi ondang ku batur semangat baca Quran. Jadi imah sorangan mah tara maca, dah ulah kitu. Ya. Itu nalika wah lomba-lomba mah semangat, nah imah maca sorangan di imah tara, dah ulah kitu, ya. Jadi pertama niat yang baik. Ya, kalau niatnya karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap pahala Allah, nah itu nanti akan membuahkan keberkahan dari pembacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, harus penuh dengan ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran, diagungkan. Urang teh kuduna teh nya panggih keur jeung Quran teh kos panggih jeung duit. Kumaha panggih jeung duit? Bingah teu? Bingah teu? Bingah. Ai keur tunuh panggih jeung duit kumaha? Cenghar. Tah kuduna teh kos kitu minimal atuh. Ai urang kumaha panggih jeung Quran teh? Bingah. Alhamdulillah aku teu bungah jelema iman. Bingah nama ngan kieu we bingahna teh. Hayang buru-buru ditutupan. Bungahna teh hayang buru-buru ditutupan panggih jeung Quran teh. Ya, nya sakieu ge lumayan bingah kelas urang. Ieu teh bingah kelas sakieu ge alham. Kan sing aya bungah gitu Pak, sing bungah. Sing aya bungah alhamdulillah panggih jeung Quran. Bungah itu panggih jeung Quran teh. Padahal urang panggih jeung duit teh bungah. Hayang panggih wae teu. Hayang narima wae teu. Kan kitu panggih jeung duit mah nya. Kuduna teh jeung Quran teh hayang maca wae gitu. Hayang ningali wae. Kuduna mah kitu, hayang muka wae. Hah? Nya ieu mah keur nyaritakeun keimanan urang. Jadi harus ta'zim, penuh penghargaan. Memegang Quran harus beda, jangan pakai tangan kiri megang Quran, itu enggak adab. Ya, harus pakai tangan kanan ngambil Quran, nyimpen Quran, enggak boleh dengan tangan kiri. Itu jadi adab-adaban itu penting. Hilangnya keberkahan karena hilangnya adab-adab. Apalagi santri kalian harus betul-betul adab kalian. Ya, harus betul-betul adab dalam nyantrennya. Nanti beda. Keluar dari pesantren itu beda, berkah. Ilmu kalian menjadi Kenapa? Karena kalian ketika di pesantren melaksanakan adab. Bangun. Melaksanakan apa? Perhatikan ya adab-adaban ini, jangan disepelekan. Hilangnya keberkahan karena hilangnya adab. Ketika adab pasti beda. Ya, meskipun ketalar Quran, tapi kalau tidak melaksanakan adab Quran itu gak berubah. Hatinya tetap aja suudzon, hatinya tetap aja congkak, hatinya sombong, hatinya riya. Kenapa? Karena meninggalkan adab. Coba baca Qurannya pakai adab. Jangankan satu hataman, seayat saja sudah menjadi obat, penerang hati. Sudah menjadi penerang hati. Yo hayang bagur, hayang bener, hayang tobat, hayang soleh, hayang istiqomah. Nah, eta maca Quran dibarengan ku adab. Kemudian kalau Quran jangan taruh di bawah. Ini kadang-kadang kita melihat ya itu ada orang rajin baca Quran, cuman kurang adab, ditaruhnya di bawah. Disamakan dengan kaki, satu jajar dengan kaki, gak boleh, jangan, harus taruh di atas, pakai bangku di atas ini, di atas lutut kita ya, di atas, gak boleh di
di bawah. Itu adalah di antara adab-adaban secara zahirnya seperti itu. Kemudian Quran kalau ditaruh pada lemari itu harus di paling atas, nggak boleh di bawah. Ulah arinya baju di laluhur, Quran di handap. Ulah ari non hiasan-hiasan di dalam lemari di luhur, Quran di nggak boleh seperti itu. Itu tidak adab. Jangan seperti itu. Jadi memang adab-adaban ini penting, harus diperhatikan. Ketika hilang adab, bahayanya hilangnya keberkahan. Gara-gara apa? Hilangnya adab. Kita ngaji harus pakai adab. Ketika ngaji nanti beda, Allah berikan yang beda dari yang lain. Orang yang ngajinya dengan adab, penuh dengan adab, ta'zim, itu beda nanti. Oleh Allah diberikan anugerah yang luar biasa kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin.